Pak Pri dulu. Ini kira-kira nanti Pak Pri observasi apa tujuannya? Kalau tujuan observasi ya, kalau nanti anak sudah mengamati gambar, itu kan anak tahu nanti bagaimana apa yang berhubungan dengan pengamatan energi itu bagus. Jadi tujuan Pak Pri, nah besok observasinya tadi anak mengamati gambar bisa menyebutkan tadi tentang dapat memberikan bagaimana cara menghemat energi, tentang upaya-upaya yang harus dilakukan untuk penghematan energi tersebut. Kira-kira besok pas Pak di observasi apa kira-kira arah pengembangan Pak Pri? Kita nanti mengarah yang jelas kita nanti mengarah perkembangan kepada dia melibatkan anak ya, anak bagaimana juga kita ya simpan lagi sama anak dan bagaimana anak tersebut disikapi atau memberikan atau menangkap ilmu apa yang kita pelajari bersama-sama atau itu bersumber pada murid, guru dan ya semuanya. Jadi kira-kira strateginya yang akan Pak Pri lakukan lah nanti. Kita menggunakan ya pakai alat peraga ya Pak Gus ya. Kita menggunakan alat peraga, terus metodenya yaitu nanti kita akan jawab sama anak bagaimana apa yang perlu ataupun belum diketahui sama anak, barulah kita jelaskan, kita kasih pengertian kepada anak. Oke, ini arah pengembangannya berarti anak paham tentang media melalui media pembelajaran. Ya. Mudah-mudahan Pak Pri nanti observasinya berjalan lancar, baik tercapai semua apa tujuannya. Nah, mungkin itu dulu lah. Nanti selamat kita ketemu lagi nanti Pak Pri. Nanti setelah Pak Pri observasi kita ketemu lagi di saat pasca. Itulah nanti biar kita tahu seperti apa nanti. Ya, saya juga nanti perlu bimbingannya dari Pak Agus ya. Kita sering bekerjasama untuk bagaimana kita kedepannya lebih baik untuk kemajuan anak-anak. Terima kasih Pak Pri. Iya, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada? Sergio, kenapa? Oh, neneknya meninggal ya Allah. Kita turut berduka cita ya. Atas meninggalnya neneknya Sergio ya pada hari ini. Jadi Sergio-nya tidak masuk. Mudah-mudahan selalu bertahan ya keluarganya Sergio ya. Ini ya. Coba ketua kelas bimbing doa sebelum mengawali pelajaran pada siang hari ini. Bagaimana? Apa kira-kira? Yang masih ingat? Apa? Ya dan? Nah, menjelaskan, mendengarkan penjelasan guru. Terus tidak boleh membantu teman. Ya betul. Kita tidak boleh terus kalau
ada guru yang menjelaskan bagaimana? Ya. Terus sekarang Bapak mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Bapak ini ya, setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi dan sebelum kita berangkat sekolah tadi, kira-kira ada yang bisa cerita nggak tadi apa kegiatan yang dilakukan di rumah sebelum kalian berangkat ke sekolah? Apa? Coba, ya bilang. Sebelum sekolah apa? Mandi, terus ya sarapan, terus apa lagi? Mandi, sarapan, terus apa? Bersekolah. Minta pamit nggak mau berangkat sekolah? Minta pamit sama orang tua, betul ya? Kita harus minta izin sama orang tua. Bersalaman kalau mau berangkat sekolah. Pak, Bu, salaman ya, dicium tangannya. Karena kita mohon restu atau doa kepada orang tua. Nah, biar dimudahkan kita dalam belajar. Oke ya? Ya. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini kita yaitu ya. Setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi dengan benar. Ya. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan pengalaman melakukan kewajiban sebagai anggota keluarga terkait penghematan energi dengan benar. Ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep penghematan energi menggunakan kata baku dalam kalimat efektif. Ya. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun sesuai irama ketukan dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan kombinasi dengan benar. Oke. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak lihat di sini ya, jangan lupa. Oke, ini tujuan kita di sini. Ya. Nah, ini Bapak punya gambar ya. Bapak punya gambar, Bapak tempel. Ya, kalian nanti bisa mengamati kira-kira apa yang berhubungan dengan penghematan energi. Nah, di sini ada gambar. Ya, nih. Kan Bapak punya gambar yang menarik ya. Ini dia. Sini ya. Ini gambarnya. Ini juga Bapak tempel aja di sini. Kita mau belajar tentang menghemat energi atau sumber daya energi, ya. Bagaimana cara menghematnya? Kita amati gambar di sini. Menghemat energi sesuai dengan pasal berapa? 5, yaitu pasal 5 yang berbunyi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Sila kelima dilambangkan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba diulang. Sila kelima bunyinya apa?
Coba yang keras. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita harus hemat, ya, sesuai dengan sila kelima yang dilambangkan dengan apa? Gambar padi dan gambar apa? Padi dan kapas. Nah, kita tidak boleh hidup boros. Nah, sekarang kita amati gambar berikut. Nah, gambarnya nggak apa-apa ya, jelas, yang penting jelas. Ini gambar apa? Orang sedang tidur. Ada yang nonton TV, ada yang lihat tidur. Ini gambar apa? Orang. Dia sedang tidur. TV-nya karena di belakang dia ya. Tidur. TV-nya di belakang dia. Kenapa ini? Apakah ini mencerminkan hidup boros? Ya tidak. Nah, kenapa? Nah, sambil tidur TV-nya terus apa lagi? Lampu belajar masih hidup. Kita tengok lagi ya radionya masih berbunyi. Terus ada lagi airnya. Nah, ini air. Airnya bagaimana? Masih menyala, mengalir. Kira-kira bagaimana? Sesuai nggak dengan sila kelima Pancasila? Karena semua ini adalah berlaku sifat. Maka dari itu kita mau membahas tentang bagaimana supaya tidak hidup boros. Karena di sini adalah kita semua memerlukan ilmu itu secara bersama-sama. Apabila kita hidupnya boros, maka cepat habis. Contohnya air bersih. Kita juga punya persediaan terbatas. Oke, ini dari Bapak. Kemudian ya. Dari gambar ini tadi, ya, gambar ini tadi tentang pemborosan ini, ada yang mau ditanyakan? Coba, ada yang mau tanya? Apa kayak? Nah, bagaimana? Ada pertanyaan satu. Ini menyalakan TV, tidak tertonton, kadang sering asik bermain. Apa kira-kira jawabannya? Ada yang bisa jawab? Bilang? Boros listrik, betul. Ada yang lain? Ada yang lain? Coba Kaila jawab, apa kira-kira? Nah, betul. Saat kita sedang bermain, asik main, ternyata lupa ini, nggak boleh. Saat kita bermain asik sama kawan, dipanggil lah di sini, misalnya harus dimatikan dulu televisinya harus dimatikan dulu, baru kita bermain. Ada lagi yang mau tanya?
Apa? Nah, ini di sini menyalakan lampu belajar dan radio. Nah, kira-kira boleh tidak? Tidak. Kira-kira boleh tidak? Jadi harus bagaimana? Nah, harus dimatikan karena kita tidak sendiri memakai energi ini ya, memakai sumber daya alam ini atau sumber daya listrik. Sumber daya listrik kita tidak memakai sendiri, tetapi semua yang hidup di sini yang masih menggunakan listrik. Ada lagi pertanyaan? Ya? Apa Sophia? Nah ini ya, boleh dicatat dulu, mau bertanya itu dicatat dulu boleh. Membiarkan keran air tetap menyala. Padahal kita sudah bermain, tinggal pergi aja. Habis mandi, keran air tinggal pergi. Habis kita cuci tangan, keran air ditinggal pergi. Padahal waktu itu kita keran airnya masih nyala. Ya, keran air masih nyala. Kita tidak bisa main sembarangan. Kenapa? Boros. Pada akhir nanti kita orang tua akan membayarnya lebih banyak lagi. Terus apa? Dan menghidupin kipas. Menghidupin kipas. Gimana kipasnya? Mana? Oh iya, kipasnya nyala. Nah, juga tidak boleh menghidupkan kipas. Sekarang ada kira-kira bagaimana kita mensikapi hal tersebut? Harus tidak boleh hidup boros. Di situ kita simak buka halaman 162. Ada beberapa pertanyaan di situ. Yang pertama, apa? Yang pertama, Bermain mainan yang digunakan energi listrik. nah, bermain-mainan dengan menggunakan energi listrik. Pasti itu ya. Bermain-mainan kira-kira bagaimana? Bermain-mainan dengan menggunakan energi listrik. Boros tidak? Nah, Bapak minta sekarang berilah contoh dari sekian tadi yang beberapa ada. Bapak minta 5 contoh yang hidup di situ hidup boros. Silakan kalian tulis, kalian kerjakan dulu. Nanti kita lihat. Silakan. Oke. Kewajiban? Ada yang tahu apa itu kewajiban? Oh, ini kewajiban saya di rumah, harus cuci piring. Kewajiban saya harus apa kalian kewajiban? Nah, betul. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Di situ adalah namanya kewajiban. Baik kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat. Ada beberapa macam kewajiban yang harus kita penuhi. Ya. Dari situ masih ada pertanyaan lagi tidak? Ya, kalau tidak, ya, Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Kita pelajari pada siang hari ini penghematan energi. Ya. Ada lagi? Keuntungannya apa? Kalau hemat? Tidak boros, betul. Nah, itu tadi ya, kita belajar tentang hemat energi. Jadi kita pada pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan kita mau nyanyi bersama-sama. Kita kira nyanyi apa? Nyanyi Garuda Pancasila, oke? Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi.
Oke. Ya, pada sore hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Oke, Pak, bimbing Pak. Ya, gerak. Hormat, gerak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri kemarin udah selesai Pak Pri observasi praktek. Iya, bagus. Nah jadi di sini ada beberapa catatan lah buat Pak Pri ke depan. Mungkin untuk Pak Pri perbaiki lah. Saya pun di sini menilainya sesuai dengan apa yang Pak Pri minta kompetensinya kan. Iya, Nah, jadi itu kompetensinya. Yang pertama ini di sini bahwa siswa aktif dalam proses belajar mengajar berarti berpusat ke anak Pak Pri. Nah, kalau saya lihat Pak Pri di saat melakukan pembelajaran itu memang sudah ada aktif anak dari Berpusat dampak anak. iya. Di situ kan Pak Pri nampak sendiri metode apa kira yang Pak Pri pakai waktu praktek kemarin. Kayaknya Jelas kemarin ya kita metodenya ya tanya jawab sama ceramah kan? jawab Ya. sama ceramah ya itu. Kalau saya lihat dari Pak Pri mengajarkan itu hanya beberapa orang kan Ya, yang semua aktif, belum aktif gitu ya. tidak semua belum aktif. Jadi nanti ada perbaikan ke depannya. Ya. Kemudian penilaian kedua itu media pembelajaran Pak Pri sesuai dengan tujuan. Saya lihat sudah sesuai. Mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki lagi lah yang Ya, lebih menarik maksudnya kan. Oke, terima kasih Pak. Selain dari gambar apa nanti. Iya Pak. Nah, kemudian kelas kondusif. Nah, kalau saya lihat tapi udah kondusif nih anak memang betul-betul diam. Tak ada yang Alhamdulillah. bising. Nah, alhamdulillah saya lihat saya amatin. Kemudian metode pembelajarannya ini, nah dua di situ Pak Pri tanya jawab sama itu. Nah di sini nampaknya kalau lihat dari Pak Pri kan butuh perbaikan itu kan perkembangannya itu berfokus ke anak. Nah di sini agak kurang sedikit. Jadi kira-kira kalau saya menurut Pak Pri ke depannya itu supaya anak aktif itu apa yang harus Pak Pri lakukan lah metodenya ini. Ya, yang jelas untuk kedepannya ya kami ambil ini ya diskusi lah Pak Gus ya. Ya oke, diskusi. Dengan diskusi anak bisa ikut semua terlibat. Terus yang kedua di situ nanti juga ada semua kegiatan itu kita libatkan anak. Contohnya kita praktek ya Pak Gus ya. Nah di situ praktek bagaimana anak bisa mengerjakan, bisa melakukan ini sendiri dan bagaimana nanti kita bimbing lah apa yang kurang atau perlu kita perbaiki Pak Gus. Oke, jadi diskusi. Selain itu apa menurut Pak Pri lagi metode yang bagusnya untuk anak yang lebih aktif lah? Ya diskusi ya itu tadi praktek langsung Pak Gus kita. Oh, gitu. Berarti bermain peran lah Ya, ibarat berperan ya itu nanti misalnya anak itu kayak drama lah misalnya. Iya, Nanti kan anak itu berperan sebagai misalnya orang tua, sebagai anak-anak, sebagai ini kan kita libatkan di situ Pak Gus ya. Iya, oke. Jadi kayaknya ada lumayan Pak Pri dan nampak walaupun ada beberapa kekurangan. Kemudian perbaikannya yang jelas refleksi Pak Pri ke depan. Saran saya nanti Pak Pri lihatlah pantau pembelajaran Pak Pri kira-kira mana yang kurang
mana yang tidak Pak Pri refleksikan lah. Nah nanti apa kurangnya perbaikilah ke depan. Jadi mungkin itu dulu Pak Pri, nanti yang lebih jelasnya nanti di saat pasca aja. Nah Iya, kalau pasca bagus. kan lebih nampak nanti semuanya kemana. Jadi mungkin itu aja lah Pak Pri. Ya, Terima kasih terima banyak lah kasih ya. banyak, Pak Ihsan, ya. Sama Pak. Sama-sama.